Itu bukan masalah pendapatan. Pertama-tama marilah saya mengajak kepada hadirin semua untuk mensyukuri nikmat Allah. Ayo kita syukuri. Ayo kita syukuri. Karena mata yang terpejam bisa tidur nyenyak, itu ternyata nikmat. Karena di luar sana ada orang yang tidak bisa tidur, ya. Orang hanya masalah tidak bisa tidur aja bisa tersiksa badannya, ya. Dan karena istirahat yang paling sempurna adalah tidur. Saya kalau tidak bisa tidur, aduh, pikirannya kacau, badannya lemas dan lain-lain, gitu kan. Maka marilah kita bersyukur yang tadi malam tadi tidurnya nyenyak, gitu ya. Salawat serta salam marilah kita selalu panjatkan kepada suri kaula dan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada para ulama, dan kepada kita semua yang selalu senantiasa untuk mendekatkan diri, mengikuti wahyu yuha, ya. Ini mendekati perbuatan itu biar selalu dengan wahyu, ngobrol-ngobrolnya dengan wahyu, sehingga tidak ada yang sia-sia, tidak beranjak satu kaki pun, tidak bisa bergerak kaki, gitu ya. Sampai kita di satu saat di akhirat nanti ya, oleh Allah tentang apa? Tentang umurnya digunakan untuk apa kamu, gitu ya. Itu baru umur saja, gitu kan. Perintah umurku digunakan untuk dari rumah ke garmen, ngaji, laporan. Terus tadi juga waktuku untuk memikirkan bagaimana potensi aku selalu naik. Dan kemarin Anda semua disuruh untuk berdoa, ya Allah jadikanlah saya mempunyai kemampuan untuk memimpin orang 100.000 orang. Itu nanti dibilang ditulis dipasang di kamar pintu masuk, sehingga ketika Anda masuk itu lihat, dan pastikan keluarga juga lihat efek sikap keluarga bi. Mudah-mudahan keluarganya juga ikut mendoakan. Karena di masyarakat kita, di kita itu tidak ada orang yang berani nempel begitu di dinding rumahnya, di dinding kamarnya. Mungkin keluarga yang suka guyon itu, kamu apa 1.000 orang? Semakin diejek itu semakin baik. Karena ngerti bukti loh. Oke, saat ini saya ditertawakan, besok Anda akan senyum kepada saya, gitu loh. Itu kan jadi, nah itu coba dilihat seperti itu. Masih kita berbicara tentang iman kepada Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, Anda katakan itu untuk berikrar. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kecintaan kepada Rasul sama dengan kecintaan kepada Allah. Impossible mencintai Allah tanpa mencintai Rasul, nggak mungkin. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menghukumi bahwa orang yang mengaku mencintai Allah akan tidak mengikuti jalan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW, berarti dia telah berdusta dalam pengakuannya pada perkara itu sendiri. Jadi kalau orang ngomong cinta, ya, aku mencintai Allah, Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan kami, ya. Tapi kita tidak mengikuti ajaran Rasul, itu sama juga dengan bohong, ya kan? Hingga dia mau mengikuti syariat yang lurus ini di setiap ucapan dan perbuatannya tadi, syariat. Jadi Anda ucapkannya itu tidak boleh hal yang sia-sia. Mulutnya ya kasak-kasakan, ya belum. Kalau Pak Happy Genggono itu bilang, Anda makan lemak tidak akan menjadikan Anda stroke asal tidak makan setiap hari. Jadi Anda makan lemak itu gorengan gitu ya, sekali makan 20 orang kukuh. Tapi jangan setiap hari 20, Pak. Kalau setiap hari 20 itu akan membuat Anda stroke kan gitu.
Tapi sekali-kali boleh lah, gitu kan. Saya kemarin ikut pelatihan tentang wirausaha. Ada orang pendapatannya, jadi ini ada berbicara tentang mental kaya. Mental kaya itu bukan masalah pendapatan, tapi masalah mentalitas, masalah fokus. Ada seorang pendapatan buku, orang jual bukunya harganya 700.000, tapi bisa dijual 1.500.000. Buku ini bagus, tapi yang jual adalah orang gagal, tapi ke kantor-kantor. Orang yang lihat itu beli itu bukan karena ingin bukunya, biar pergi gitu. Tapi itulah penjualannya bagus. Penjualannya bagus. Sehari itu bisa laku 5. Bayangkan 700.000 kali 5 berapa? Sehari 3.500.000. Tetapi gini dia bilang, digunakan untuk awal duit itu. Ternyata gini dia bilang, hidup saya itu susah gitu. Saya ingin menyenangkan istri saya gitu. Jadi setiap aku dapat uang, nanti saya ajak istri saya makan enak. Nah, orang model ini itu kaya atau enggak? Ya, itu tentang sikap mental, tentang fokus. Saya kepengen kalian yang hadir di sini itu punya mentalitas kaya. Mentalitas kaya itu tadi, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, itu selalu terkontrol. Tapi terkontrolnya bukan kepada, itu ada, kalau ada pendapatan, kita mental kaya, fokus utamanya itu apa? Ada pendapatan, income gitu. Itu ada pendapatan, fokus aja kemana? Syarat kewajiban itu apa? Utang motor, utang ini, utang itu, ya kan? Kewajiban ini, kewajiban itu. Maka kalian dengan mental begini, dengan fokusnya kepada begini, maka mentalitas kalian tidak akan kaya. Tapi mentalitas orang kaya apa? Ketika ada uang, yang ada di pikiran apa? Investasi. Kita berbicara aset. Kalau berbicara tentang aset, rumah itu aset atau kekayaan yang membebani. Nah, pengertian aset itu harus paham. Aset adalah satu benda, satu aktivitas, satu harta yang kita miliki, di mana harta itu memasukkan uang ke saku. Kalau hartanya itu adalah harta yang membebani, adanya satu aset malah kita harus mengeluarkan uang. Tahu perbedaannya? Tahu. Contohnya tadi rumah setiap tahun itu mengeluarkan uang kan? Untuk apa? Perawatan, ada cat, ada itu. Ya, bagi saya ini tuh bukan aset aktif, ya kan? Dan ini menjadi kekeliruan banyak orang. Maka lalu orang jadi cerita, kenapa Pak Isroko bisa begini? Karena saya berpandangan tentang aset itu memang berbeda dengan orang lain. Begitu saya punya uang, ya, saya tuh masih orientasinya ngontrak. Kontrakan saya di tempatnya buang sih sana, gedek sana itu ya. Itu sampai 7 tahun kontraktor saya. Nggak punya rumah. Saya ada duit untuk apa? Ada duit untuk kontrak tempat. Untuk apa? Untuk buat apotek. Dan pas Dinda lahir, saya belum berpikir tentang rumah untuk kenyamanan pribadi. Tapi bagaimana sih? Nah, yang penting adalah usaha dulu. Usaha dulu. Ini kan mentalitasnya. Usaha itu apa? Aset yang aktif. Aset yang menghasilkan uang ke saku. Itu juga mentalitas saya. Akhirnya apa coba? Baru buat rumah itu setelah asetnya muter, sehingga tiap bulan memasukkan uang ke saku. Setelah uang dari saku itulah yang akhirnya untuk beli tanah sebelah itu tanah. Situasi seperti ini nyaman nggak? Tidak nyaman. Orang yang mau sukses kehidupannya tidak pernah mau nyaman. Kalau jadi karyawan nyaman, Pak. Kenapa? Kerja 8 jam, ya kan? Beban kerja 8 jam, begitu pulang dia lupa tidur di rumah, cekakak cekikik karo konco-konconya. Seorang pengusaha nggak bisa. Judulnya mungkin 4 jam di tempat kerja, tapi dia sampai nggak bisa tidur mikirin pekerjaannya. Begitu kualitas perbedaannya. Jadi mentalitas kaya itu adalah perlu kita
miliki sebab sahabat Rasul itu kaya. Saya dapat cerita kemarin di pertemuan itu, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa kata Nabi, Utsman bersama kita. Padahal satu sahabat, ada sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman itu tidak pernah ngomongnya tadi, informasi dia. Utsman itu tidak keluar ke medan perang. Tapi Rasulullah bilang, apa? Utsman ikut bersama kita. Kenapa coba? Ya kan? Karena uangnya, yang asetnya itu, onta-ontanya Utsman, pedang-pedangnya Utsman, gitu. Sedekah. Tapi kembali kepada mental kaya. Sahabat-sahabat itu kaya karena punya mentalitas yang baik. Gitu. Jadi aset itu harta kita harus berubah jadi aset. Aset itu yang aset aktif yang menghasilkan uang. Kalau itu tidak, nggak mungkin. Dan juga fokus kita. Makanya yang sudah kaya sederhanalah, apalagi yang belum kaya. Hidup itu sederhana. Ya, mental kaya itu apa tadi? Kalau tentu harus menaikkan pendapatan, income harus naik. Caranya biar kapasitas kalian naikkan. Maka saya ngomong kalian harus bisa memimpin 10.000 orang. Kapasitas penjualan hebat, gitu kan? Ya kan? Investasi dinaikkan, ya kan? Hidup disederhanakan, simplicity, ya. Jadi jangan dibuat rumit, gitu, ya kan? Kalau pakai emas, ya kan? Ya sekedarnya saja lah, gitu ya. Itu sederhana saja. Bahkan para konglomerat yang penghasilannya sebulan bisa miliaran, itu suka makan di warung kaki lima, pakai sandalnya jepit. Itu seperti itu sikap mentalnya, ya kan? Nggak perlu sok-sokan, butuh pengakuan, gitu kan? Dan apa yang kami bilangkan ini adalah mengikuti wahyu yuha, karena Nabi Muhammad dan sahabatnya dididik dari mulai di fase Mekah dan fase Madinah itu adalah pendidikan mentalitas kaya. Tapi pada waktu mendidik mentalitas kaya, apakah Rasulullah sahabatnya sudah kaya? Belum. Ada satu peristiwa di perang Khaybar namanya. Itu ada peninggalannya Yahudi itu banyak sekali. Ada salah satu sahabat yang ngomong, saya baru pernah makan kenyang sekarang. Ya Allah ya Rabbi, berarti selama ini para sahabat dari Mekah ke Madinah bertahun-tahun tidak pernah makan kenyang. Jadi harus prihatin segalanya, Pak, kalau mau sukses. Karena tidak mungkin ada bayi yang lahir langsung lari, ya kan? Bayi mau berdiri gimana? Apa yang Anda lihat? Dari telur-telur mau berdiri, jatuh lagi, roda, naik lagi, jatuh lagi. Ya itulah kehidupan. Jadi jangan tidak langsung bisa hebat. Hebat itu harus dilatih, diajari. Nah ini sikap mental ya. Nanti materi ini sebaiknya tentang sikap mentalitas itu di otak kita, tentang harta yang kita miliki itu harus mencoba betul-betul difahami kalau dengan kepengen naik grade-nya, gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini adalah dalam rangka untuk mengikuti dan mengimani taat kepada Rasulullah SAW. Karena ada sebuah ayat, bahkan jangan tinggalkan generasi yang lemah secara ilmu dan secara harta. Ya kan, Allah lebih mencintai orang-orang yang takwa dan beriman, tapi tentu lebih mencintai orang-orang yang takwa, beriman dan kaya, gitu kan. Jadi seperti itu kan, ada tambahannya gitu kan. Karena dia dengan hartanya bisa menggunakan hartanya di jalannya Gusti Allah. Ya, jalan kebenaran, menolong orang, menyekolahkan orang, memberi makan fakir miskin, gitu ya. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa besok di akhirat Rasulullah itu berserta bersama orang-orang miskin, kan gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kita harus nanti kalian jadi betul-betul bisa memimpin 1.000 orang, 10.000 orang, penghasilannya jadi 3 kali
lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat dari gaji sekarang, kan? Karena Anda bisa memimpin itu. Nah, duit yang dikasihkan itu oleh Allah itu nanti dia apa? Untuk menolong fakir miskin, untuk itu luar biasa. Itu ajaran Rasulullah SAW. Demikian barangkali hari ini masih berbicara tentang iman kepada Rasulullah, tapi saya kaitkan dengan hari ini dengan mentalitas kaya. Mudah-mudahan mentalitas kaya ini jadi masuk ke kalian. Jadi gaji kalian jangan difokuskan untuk kewajiban bayar, tapi gaji kalian tak kumpul ke gawe bisa beli kontrakan. Yang punya istri ya, yang sudah punya istri, biar istrinya juga ikut bekerja, gitu ya. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.